Zakaria itu berpikir, oh kalau begitu saya pun harus berdoa di situ. Apa katanya? Fada'a rabbahu, fada'a Zakaria rabbahu hunalika, maka Zakaria pun berdoa di sana di mihrab itu. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka thayyiban, min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahilah aku anak cucu keturunan yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Di tempat mihrab itu Pak berdoanya. Lalu dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mihrab. Maka malaikat pun memanggil si Zakaria dalam posisi sholat. Iman itu sholat Pak, berdiri dia. Nah, ketika berdiri sudah dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia berdoa di mihrab, dijawab melalui malaikat. Dipanggillah Zakaria. Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya Zakaria, engkau akan diberi gembira dengan seorang anak namanya Yahya. Ya. Nama anak namanya Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya bi kalimatin minhu wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ikut Bapak dan Ibu sekalian. Tengok ya. Jadi Yahya ini di antara sifatnya adalah sayyidah. Sayyidah itu apa artinya? Kalau awak nyebutnya sayyidina, apa artinya? Panutan Pak. Sayyidan itu artinya panutan. Maka kalau ditambah dengan nun, sayyidana. Kalau ditambah dengan alif ya nisbah, sayyidi, artinya panutanku. Kepada Yahya saja disebut oleh Allah sebagai sayyidan, maka lebih pantaslah disebut itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya dipanggil lihat dengan sayyidina Muhammad. Itu pakai sayyidina. Nah, jadi jangan dikatakan tak ada sayyidina itu Bapak dan Ibu sekalian. Cuman kita ketika dalam sholat itu diperdebatkan. Ya, tidak pakai sayyidina, endaklah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah. Tapi kalau tidak di dalam sholat, maka boleh pakai sayyidina itu Bapak dan Ibu sekalian. Pakai sayyidina. Ya, kita kan harus keluar juga dengan khilaf. Tahu khilaf? Ikhtilaf. Artinya perbedaan-perbedaan itu kita tidak usah masuk ke situ Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya kalau seandainya pakai sayyidina, Nabi Yahya pakai dianggap sebagai sayyidina, maka Nabi Muhammad pun lebih patut untuk diberikan kata-kata sayyidina, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu Yahya lahir. Nah, singkat ceritanya Bapak dan Ibu sekalian, Zakaria itu masih ragu dia. Ikut benar apa tidak koknya kan? Benar Yahya akan dapat sama saya, makanya dia bertanya kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak? Saya sudah tua, istri saya mandul, nggak mungkin punya anak. Jawab Allah singkat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kalau begitu ya Allah, maka berilah aku tanda. Apa tandanya sampai aku yakin bahwa saya akan punya anak? Maka Allah menjawab, engkau tak akan bicara kepada manusia selama 3 hari kecuali bertasbih kepadaku. Ya, 3 hari Pak. Salasata ayyamin illa ramzah.
Itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah yang namanya Yahya. Bapak dan Ibu sekalian, sampai situ ceritanya, kemudian pindah ceritanya ke Maryam. Maryam itu ketika keluarganya dipilih oleh Allah dalam surat dia berikan Al Imran, kemudian Maryam itu disebut wa iz qalatil malaikatu, dan ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryamu, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam, Allah sudah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu. 2 kali sebut dengan istafa, Pak, di atas manusia-manusia yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian apa lagi? Maryam itu akan diberi seorang anak. Namanya siapa? Wa qalatil malaikatu annallaha yubasyiruka bi kalimatin min husmuhul masiha Isa ibn Maryam. Namanya akan diberi kalimat berita namanya Al-Masih. Tahu apa Al-Masih ini artinya? Al-Masih. Jangan disebut, enggak ada sebut Isa itu doh. Ismuhul Masih Ismuhul Masih ibn Maryam. Al-Masih anak Maryam. Namanya memang Isa, tapi dia disebut pertama Al-Masih, Pak. Apa arti Al-Masih ini? Al-Masih ini artinya yang pertama orang lapang, Pak. Imsah, lapang dia. Yang kedua diusap. Orang ketika diusap itu tanda sayang, Pak. Anak yatim itu diusap kepalanya oleh kita, itu tanda sayang, Pak. Yang ketiga itu adalah pindah-pindah. Karena Isa itu dia orang yang miskin, Pak, sehingga dia tidak punya tempat tinggal, maka pindah dari suatu gua ke gua yang lain. Itu namanya Al-Masih. Maka sudah disebut oleh Allah di awalnya, Al-Masih ibn Maryam. Kamu akan diberikan sebuah kalimat yang namanya Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih anak Maryam. Ya, wa huwa minal sholihin wa minal muqarrabin. Dia yang paling dekat, dia orang yang soleh. Al-Masih. Bapak tadi Al-Masih yang lapang, yang diusap, yang berpindah-pindah, yang disayang. Itu arti Al-Masih, Pak. Jadi luar biasa Al-Masih ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dan kemampuannya sangat luar biasa. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan dia sudah bisa bicara ketika dalam ayunan. Dan pulanglah Maryam itu ketika melahirkan, Pak. Melahirkannya luar biasa ceritanya, Pak. Ini pembelajaran semuanya. Maryam itu ketika hamil kan didatang oleh malaikat. Apa kata malaikat? Oh, saya akan memberikan kabar gembira kepada engkau, Maryam. Kamu akan dapat anak. Kata Maryam, nggak mungkin aku dapat anak. Saya tak pernah disentuh oleh laki-laki. Jangankan berbuat sama, disentuh laki-laki aja tidak. Bagaimana mungkin? Jawab Allah, kazalikillahu yaf'alu ma yasha. Allah buat seperti itu. Ditiup, hamil. Ketika hamil, tentu tidak bisa tinggal di sekolah, Pak, di mihrab. Pailanya keluar. Sampailah dia di sebuah kebun. Dan ketika dia mau melahirkan, tidak ada bidan, Pak. Apa yang dilakukan oleh Maryam, Pak? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki janaban janiyah. Maryam, ketika dia bersandar di pohon korma, Pak. Pohon korma itu bersandar. Orang sakit namun bersandar kan mengeluh. Aduh, luar biasa. Tapi Allah berkatakan, doronglah pohon korma itu dengan punggungmu. Bisa enggak dia dorong, Pak? Hah? Enggak bisa, tapi ini perintah, Pak. Dorong. Kemudian apa lagi? Hentakkan kakimu. Hentakkan kakimu. Nah, akhirnya ketika dia didorong, Bapak dan Ibu sekalian, dihentak kakinya, anaknya keluar. Enggak merasa sakit. Nah,
Ini pengalaman Pak. Jadi ada namanya pengobatan PAZ. Saya mengalami itu sendiri. Jadi dari sini pun orang melahirkan ala Maryam katanya. Ala Maryam itu ceritanya bagaimana? Ala Maryam itu dipraktekkan oleh apa namanya orang-orang terapis PAZ itu Pak. Akhir zaman, ya pengobatan akhir zaman dipraktekkan banyak tempat Bapak dan tidak merasa sakit. Kenapa? Karena ketika dia dorong dengan tangannya Bapak dan Ibu sekalian, ditarik tangannya, kemudian diletak kakinya keluar bayi. Tidak pakai suntik dan tidak pakai operasi. Nah, ini kan tidak mungkin lagi melahirkan ini. Itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Sudah ada contohnya. Jadi dari situ, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu dulu pernah saya sakit 3 bulan tidak bisa bergerak Pak. Pak Edi datang dan yang lain datang juga ke tempat saya. Tidak bisa Pak. Gara-gara mungkin salah duduk atau apa karena pulang kampung naik motor gitu kan, rasa mudo aja ketika itu kan, pulang gitu kan, apa siklus tidak bisa menggari. Makan di sini, sholat sini, ini kaku semuanya Pak. Kaku. Sak pinggang tidak bisa digarikan. Jadi lah bau bek lah, bau terapi lah ke segala macam orang. Sampai di bawah sama Pak siapa namanya tuh? Yang di bawah yang punya ruko sini siapa? Enggak, yang satu lagi yang ini sebelah sini. Ya, yang sebelah sini apanya tuh? Yang ruko yang disewakan itu siapa namanya? Lupa. Nah, di bawah saya terapi Pak di Jalan Paus. Berkali-kali enggak ada hasil. Nah, di Simpang Ardat Pak, dikorot, mama luar biasa sakitnya Pak. Enggak bisa, enggak ada sembuhan. Enggak ada, bahkan tambah parah. Jadi adalah kawan. Mau enggak Ustaz ikut pelatihan PAZ katanya kan? Dia jadi ikutlah. Jadi merangkaklah mau ke hotel lu Pak. Merangkak mau di hotel tuh, dipoto orang tuh. Awak nak ingin sembuh kan, dipoto orang kan. Pak Iko Bapak datang ke Sikoha. Bos setenda dia apa punya andar ko apa merangkak di hotel lantai 2, Hotel Pangeran. Nah, sampai situ Pak sehari lah ada terapi duduk aja kan. Dan hari yang kedua di terapinya Pak. Sudah di terapinya pulang kagak mau sembahyang langsung. Semenjak itu Bapak dan Ibu sekalian lah bisa mau terapi seorang. Seorangnya terapi lah. Nah, so pinggang pasti kan, buat terapi seorang. Alhamdulillah, letoy balik. Pak Edi kan khawatir juga bertanggung kan motong Jawi. Pas sakit pinggang Pak pokoknya apa ngejawab dan ya kan. Tanya Pak Edi doh. Tapi kan mau lagu gogo juga kan. Itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sampai sini dulu. Ini PAZ dari ala Maryam untuk melahirkan gitu. Habis waktunya katanya kan. Ada kuis. Nah, kuisnya tadi ada cerita tentang Adam, keluhan Adam kepada Allah. Siapa ingat? Ibu-ibu. Ada 4. Apa? Tanya, angkat tangan lu. Ini katanya dapat hadiah. Tuh. Ya. Terus? Dua aja jadilah. Anda usah banyak-banyak. Dah. Tadi ada istilahnya al-masih. Nah, al-masih itu apa artinya tadi? Al-masih. Lapang. Yang disayang. Yang diusap. Terus? Yang pindah-pindah. Nah, yang berikutnya satu lagi ibu-ibu. Siapa istri Imran? Anan. Ya betul. Apa jawabannya? Ya udah, boleh.
Kalau dia buat kamu sendiri ya. Ada dicatat dulu. Ya, sudah azan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, masih kuis ya. Itu salam duluan. Kuis berikutnya, kapan Zakaria itu diberikan kabar gembira akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya? Itu pertanyaannya nggak banyak. Hah? 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 Apa? Siap sholat sunat. Ganti soal. Ganti soal. Oke. Apa yang dilakukan